Pemirsa, masih segar di ingatan masyarakat tentang pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS asal Cianjur. Kini kembali kasus pembunuhan berantai diungkap di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kedua kasus pembunuhan berantai itu bermula dari praktik penggandaan uang yang dijanjikan tersangka. Mengapa praktik penggandaan uang tumbuh subur di masyarakat bawah? Inilah Top Review. Inilah video amatir penangkapan Slamet Tohari alias Mbah Slamet, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Slamet ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara di rumahnya. Penangkapan Slamet membuat geger, sebab berdasarkan penuturan kepala desa, Slamet selama ini dikenal dengan pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Esoknya, Slamet Tohari digelandang Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara, Jawa Tengah, ke area lokasi kebun miliknya. Dengan pengawalan ketat petugas, Slamet dibawa ke area sekeliling kebun, di mana Slamet menunjukkan sejumlah gundukan tanah yang berisi mayat korban. Berbekal pengakuan pelaku, petugas kepolisian dengan dibantu tim SAR melakukan penggalian tanah. Temuan mengejutkan pun terungkap. Penggalian di sekitar kebun dalam radius 20 meter, petugas menemukan kerangka manusia dan jasad yang masih setengah utuh dan dimasukkan dalam 10 kantong jenazah. Jenazah ini rata-rata ditemukan dalam kedalaman tak lebih dari 1 meter. Bahkan ada satu lubang yang berisi 2 jenazah manusia. 2 jenazah kembali ditemukan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga saat ini total korban Mbah Slamet adalah 12 orang. Lokasi penguburan berada sekitar 300 meter dari Jalan Raya Kalibening, Banjarnegara. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan salah satu anak korban asal Sukabumi. Adapun kronologisnya, pada tanggal 27 Maret tahun 2023, saudara yang namanya anak daripada korban, saudara GE, ini membuat laporan ke Polres Banjarnegara. Akhirnya kita terima laporan tersebut, di mana pada bulan Juli, saudara GE diajak oleh ayahnya untuk bertemu seseorang di Banjarnegara. Sehingga pada bulan Juli itu, saudara GE, anak daripada korban, yaitu saudara PO, diajaklah anaknya ini datang ke Banjarnegara menggunakan bus dari Sukabumi menuju ke Wonosobo. Sampai di Wonosobo bertemulah dengan saudara yang namanya Mbah Slamet alias TH. Sampai di Wonosobo, saudara TH atau Mbah Slamet ini mengajak ke rumahnya. Dia itu di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Sampai di rumah, saudara korban yaitu PO diajaklah ke suatu ruangan oleh saudara Slamet, yaitu tersangka. Kemudian saudara GE, yaitu anaknya, tunggu di luar. Kemudian dari informasi bahwa mereka menginginkan adanya penggandaan uang. Nah, ini setelah dari hasil pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2023, korban ini berangkat sendiri. Pertama bulan Juli itu berangkat beserta anaknya. Tanggal 20 Maret tahun 2023, saudara korban ini PO berangkat sendiri menuju ke Banjarnegara untuk bertemu dengan saudara Slamet, yaitu saudara TH ini, tersangka ini, dengan menggunakan kendaraan wuling warna hitam. Nah, tanggal 20 sampai di Banjarnegara ini tanggal 23 Maret tahun 2023. Sampai di Banjar, korban ini sempat berkomunikasi dengan adiknya GE, yaitu SL. Nah, berhubungan dan menyampaikan dan mengirimkan WhatsApp yang isinya, yang saya bacakan ya, isi WhatsApp-nya ini. Inilah awal mula daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Isinya saya bacakan ya. Ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar, sampai hari Minggu langsung aja ke lokasi bersama aparat. Glades tahu kok rumahnya. Inilah isi daripada WA korban ke anaknya, yaitu SL. Kemudian tanggal 3, tanggal 24 komunikasi sudah tidak terhubung. HP daripada korban sudah tidak aktif lagi. Sehingga sampai ditemukanlah korban sudah meninggal dunia dikubur di Jalan Setapak menuju hutan, daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
Menurut pengakuan tersangka Slamet, korban asal Sukabumi itu sudah menyetor 70 juta rupiah secara bertahap. Menurut Slamet, uang itu akan digandakan menjadi 5 miliar rupiah. Yang diberikan oleh PO kepada Pak Slamet, Mas Slamet sebagai dukun. Dari Pak Parianto. 70 kan? 70 Ya. Juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. 10. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan jadi digandain jadi berapa? Tiganya jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Jadi besar. Aku gelem. itu dipakai buat apa uang? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini bayar utang-utang dan utang-utang saya. Oh, bayar. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran ini? Pernah, dan Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui. Ya untuk biar banyak. Kasus Mbah Slamet ini mengingatkan orang pada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon dan komplotannya asal Cianjur, Jawa Barat. Sama seperti Mbah Slamet, Wawon juga melakukan serial killer setelah ditagih korban mengenai penggandaan uang yang dijanjikan. Justru menurut saya kedua kasus ini memiliki kemiripan satu sama lain. Kita bisa sebut bahwa para pelaku ini adalah pelaku pembunuhan majemuk atau multiple killing. Tipenya apa? Tipenya adalah serial killing. Korbannya lebih dari 3. Kemudian ada masa jeda antara satu pembunuhan dengan pembunuhan berikutnya. Plus juga lokasi pembuangan jenazah tampaknya terpisah satu sama lain. Nah, dengan memperhatikan jumlah korban, masa jeda, dan lokasi kejadian, maka kita sekali lagi bisa katakan baik kasus Wawon maupun kasus di Banjarnegara ini merupakan bentuk serial killer atau pembunuhan berseri. Larisnya dukun pengganda uang menurut para pakar karena secara umum ekonomi masyarakat di lapisan bawah dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini memicu mereka mencari solusi instan termasuk melakukan praktik klinik. Karena dukun itu sosiolog dalam tanda kutip. Dia tahu masyarakat macam ini, masyarakat yang percaya sama sesuatu yang irasional. Ya kan? Masyarakat yang dalam keadaan tertekan, frustrasi dan segala macam dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya itu mengalami situasi ini. Nah, tumbuhlah satu pikiran-pikiran orang yang pintar seperti dukun itu mendapat kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya dia melakukan perdukunan semacam itu. Ya, perdukunan itu kan ada korban, ada pelaku. Bisa terjadi korban juga pelaku dalam situasi seperti ini. Dia victim, dia juga offenders gitu, bisa saja semacam itu. Tapi umumnya ada korban, ada pelaku. Dalam situasi irasional itu bisa terjadi. Sepertinya kita harus jujur ya bahwa negara kita dalam keadaan yang morat-marit. Dalam situasi seperti itu, kebutuhan finansial, ketercekikan secara ekonomi menjadi sebuah masalah yang amat sangat nyata di masyarakat. Nah, ketika kemudian cara-cara yang konstruktif tidak ditemukan untuk mengatasi kesulitan finansial semacam itu, maka mulailah muncul pemikiran-pemikiran instan. Bagaimana menemukan jalan keluar dalam waktu secepat-cepatnya. Ditambah lagi pada diri masing-masing orang, termasuk kita bicara tentang korban, ada bias berpikir yang diistilahkan sebagai hindsight bias. Bias berpikir yang satu ini ditandai oleh kecenderungan manusia untuk menganggap sepele segala resiko. Tenang saja, saya tidak akan jadi korban kejahatan. Tenang saja, saya akan bisa menangkis atau menangkal segala macam konsekuensi buruk. Tenang saja, saya tidak akan mungkin jadi korban dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bias berpikir semacam itu yang membuat orang akhirnya lengah terhadap potensi bahaya, terhadap resiko bahaya yang akan dihadapi. Sehingga bertemu sudah ada kebutuhan finansial, keinginan menemukan jalan keluar secara instan, dan bias berpikir yang ditandai oleh kecenderungan untuk menyepelekan arti resiko berbahaya. Dalam kasus Mbah Slamet sendiri, polisi mengenakan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pasal yang kami kenakan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun alat bukti yang kita dapatkan, pasal 340 yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati seumur hidup paling lama 20 tahun. Demikian teman-teman. Terkait ancaman hukuman ini, Reza Indragiri mendorong polisi untuk mengenakan hukuman maksimal dan disegerakan eksekusinya untuk memberikan efek gentar. Nah, saya berharap agar kemudian muncul efek gentar ya.
baik efek gentar langsung maupun efek gentar tidak langsung. Efek gentar tidak langsung adalah bagaimana agar publik tidak meniru perbuatan jahat serupa, adalah kalau orang semacam ini divonis bersalah, sepatutnya diberikan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, dan pelaksanaan eksekusinya dilakukan sesegera mungkin. Kalau penegakan hukumnya sifatnya ajak dan cepat, maka mudah-mudahan hitung-hitungan di atas kertas akan muncul efek gentar. Masyarakat tidak akan meniru perbuatan serupa. Wawon, hukum mati, segera eksekusi. Banjarnegara, eksekusi kalau memang divonis bersalah. Selain hukuman maksimal untuk mencegah praktik dukun pengganda uang, perlu ada literasi keuangan pada masyarakat lapisan bawah agar tidak mudah tertipu praktik-praktik irasional. Dan yang pasti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah akan mengurangi risiko kriminalitas dengan modus perdukunan.